Isu mereka terus dengan sing laporan. Nggih. Lho, mrikane sepeda motoran ki, Mbak. Nggih mboten niku di tempatnya mobil Pak Lurah. Oh, Sing sepeda motoran kan kula ki Mbak, wong mboten muat wong 10 kan. Sing 8 teng mobil, sing loro kan sepeda motor. Jenengan betul sepeda motor. Nggih. Wangsule jam pinten, Pak? Sonten pun setengah 6 niku. Ngantos setengah 6. Nggih. Berarti jenengan paling keri. Mboten nggih sareng. Di bareng Bareng ya. Sak mobil nek menawa mobil sik balik Mboten. Terus kene Sareng langsung lho sareng medal ganten ae yo. tapi sakderenge sak sampune wangsul lah mboten mriko mleh napa mriko mleh? Mboten ya, Pak. Oh, berarti langsung wangsul Langsung. sareng-sareng iki. Nggih. Ku Pak Lurah ngajake rono langsung kan kene wis oleh undangan ke Polres Pak niku. Nonton ngadiri ngoten. Sekitar tanggal 21 September itu atas tindakan Kasmuri merekayasa meminta tanda tangan pada salah satu petani yang namanya Suparmen. Itu di situ disuruh tanda tangan, di situ sudah ada surat yang disiapkan dan di situ ada stempelnya kepala desa. Suparmin itu petani mana? Petani Jepangrejo. Petani Jepangrejo. Berawal dari situ. Isi suratnya itu semua petani khusus desa Jepangrejo minta bukti pelunasan. Disampaikan ke kantor tapi lewat istrinya PPL, jadi seolah-olah neror. Suratnya masih kami simpan asli, ada stempelnya kepala desa. Kami jadi bingung, ini minta surat ini maksudnya apa? Karena di situ dalam proses kontrak kerjasama itu ada tenggat waktu, ada perjanjian. Kontraknya tanggal berapa, selesai tanggal berapa itu ada diatur semuanya. Nah di sini dari surat itulah akhirnya di hari Jumat tanggal 22 September lewat saudara Widi saya ditelepon untuk nemui Kasmuri. Untuk nemui Kasmuri yang permintaan Kasmuri itu dia mau berdamai dengan kami atas PHK yang saya sendiri berikan. Dia itu minta ketemu di Blok T. Kasmuri cerita bahwa ini ada masalah. Saya tidak tahu di luar masalah apa. Ternyata dia sendiri yang membuat opini. Ini ada masalah, ini nanti kalau sampai ke kepolisian ini akan menjadi rame. Dia sampaikan seperti itu. Nah untuk meredam masalah ini, karena saya sudah terlanjur melibatkan banyak orang, ada rekaman saya, ada Kades, ada Kasat, ada bahkan nyebut anggota dewan dari DPR RI dari partai PDI, ada saya rekamannya. Itu dia minta uang ke saya 100 juta untuk menutup masalah ini. Untuk menutup masalah ini, saksinya itu saya berhadapan langsung diminta uang 100 juta. Saya langsung meradang karena saya tidak merasa punya masalah. Ya saya pikir-pikir, saya bilang saya minta waktu 2 hari ini akan saya sampaikan ke ownernya. Perusahaan bukan milik saya. Awalnya dari situ tidak tahu sesampai saya di rumah, saya dapat bocoran. Saya kuping saya pasang semua. Dari salah satu petani bahwa tadi itu waktu pertama dilaporkan di polisi. Di saat saya berunding dengan Kasmuri, ini kepala desa buat aduan yang ditindaklanjuti di tanggal 26 September 2023. Di situ dinaikkan statusnya di tingkat penyidikan sehingga di situ sudah berbunyi laporan polisi atas nama Sarji tanggal 26 September. Setelah melalui beberapa proses pemeriksaan saksi dan sebagainya sampai di tanggal 25 Oktober dipanggillah Fahmi Adi Satrio sebagai saksi, diminta keterangan sebagai saksi. Diminta keterangan sebagai saksi tanggal 25.
karena mungkin dalam waktu 1 bulan pemeriksaan ini tidak ditemukan alat bukti yang cukup, kami menduga, kami sebagai masyarakat boleh dong menduga ada konspirasi lagi. Yang tanggal 25 itu juga ada laporan susulan keterangan dari para petani yang diwawancarai PPL saya. Petani sudah jalan ke lahan bawah Cangkul, itu disuruh balik. Itu tanggal 25 Oktober pagi disuruh balik, yang nyuruh namanya Yati, beberapa petani ngomongnya sama, begitu disuruh balik bilangnya diajak kumpul di tempatnya Pak Lurah Jepang Rejo. Jadi itu semua petani Jepang Rejo. Di situ dibawa mobil, dibawa ke Polres, dan petani itu tidak tahu disuruh apa. Tanpa ada surat, bahkan petani bilang itu katanya Pak Lurah sudah habis dari Polres, balik dia dapat undangan untuk membawa petani itu ke Polres. Saya rekamannya ada, saya ngomong ada dasarnya. Sampailah di Polres tanggal 25, itu terbit LP nomor 36, pelapornya atas nama Yati, itu 25 pagi ya. Di situ petani, 10 petani termasuk Yati itu diperiksa sampai sore, pulang setengah 5. Kebetulan kawan itu tahu pulangnya karena bersamaan dengan Fahmi diperiksa, ada pelapor datang, bukan datang, diundang. Bahwa penetapan tersangka itu juga kami ragukan telah memenuhi syarat, karena syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka menurut keputusan Mahkamah Konstitusi yang saya sebutkan tadi nomor 21 garis miring PUU garis strip 12 Romawi garis miring 2014, syaratnya adalah 2 alat bukti yang cukup. Nah, 2 alat bukti yang cukup ini bisa keterangan saksi, juga bisa berdasarkan surat, bukti surat. Nah, dan itu harus diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Cara memperoleh keterangan saksi, cara memperoleh surat sebagai alat bukti itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian amanat dari keputusan Mahkamah Konstitusi juga, seseorang itu belum bisa ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa sebagai calon tersangka. Kami akan lihat nanti di dalam pra-peradilan bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Fahmi Adi Satrio ini sesuai dengan ketentuan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mulai jam 8 malam hingga jam 22.30 setengah 11. Padahal saksi menyatakan mereka tidak pernah diperiksa di malam hari karena mereka pulang setengah 5 sore sampai rumah maghrib dan tidak kembali lagi. Artinya berita acara pemeriksaan saksi yang diajukan oleh termohon itu nyata-nyata tidak diakui oleh saksi. Demikian. Sehingga berarti ada rekayasa itu, Pak? Entah itu apa namanya, tetapi yang jelas itu tidak diakui oleh saksi bahwa dia melakukan diperiksa pada malam hari. Artinya itu kami anggap tidak ada. Gimana dengan barang bukti yang tadi ditemukan tadi, Pak? Ada 50 berapa tadi? Oh, itu ya. Proses-proses yang berlaku di penyidik terhadap pelaksanaan pemeriksaan perkara ini. Kesimpulannya dengan sidang tadi gimana, Pak? Berdasarkan kesaksian dan bukti yang diajukan, kami yakin bahwa telah terjadi kesalahan pihak penyidik atau termohon dalam menangani perkara ini. Artinya penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Berarti ini penangkapan tidak sah, Pak? Menurut hemat kami dari bukti dan saksi yang kami ungkap di persidangan tidak sah. Terus hasil akhirnya, Pak? Kita lihat nanti hakim bagaimana putusan. Pak, dari Ya, kita membuat kesimpulan hari Senin, insya Allah hari Selasa diputus. Yakin menang, Pak? Kita lihat nanti aja.